Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, agar Allah meluaskan rizki kita, melancarkan usaha kita, melunaskan hutang-hutang kita, memudahkan urusan-urusan kita, menghilangkan kesusahan dan kebingungan kita, serta mengabulkan segala harapan dan impian kita. Insyaallah barokah wasilah ini, segala apa yang kita hajatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu At-Tuhfatur Radiyah fi Mujarrabatil Imamiyah, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Ridha rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Salawatun mujarrabatun lis-sa'ati fir rizqi wa ada'id dain wa liqada'il hawaij. Ini adalah beberapa kaifiyah salat mujarrabatun lis-sa'ati fir rizqi, yang sangat mujarab sekali dalam hal meluaskan rizki, wa ada'id dain, dan sangat mujarab sekali dalam hal melunasi hutang, wa liqada'il hawaij, dan juga sangat mujarab agar tercapai berbagai macam hajat. Jadi pasal ini menerangkan tentang kaifiyah salat sunat hajat yang sangat mujarab, artinya sudah ditajrib, sudah dicoba dan dibuktikan keampuhannya dalam hal menarik datangnya rizki, dan dalam hal kecepatannya melunasi hutang, serta dalam hal menggapai berbagai macam hajat atau keinginan. Rawa Jamalul Arifin Ali bin Tawus qaddasallahu sirrahu telah bercerita seorang yang ahli makrifat kepada Allah, yaitu Syekh Ali bin Tawus qaddasallahu sirrahu. Nah, kata Syekh Ali bin Tawus, man shalla yaumal khamis arba'a raka'atin bitaslimaini, barang siapa yang melaksanakan salat sunat hajat 4 rakaat dengan 2 kali salam pada hari Kamis. Jadi amalan ini hanya dilakukan pada hari Kamis saja, tidak usah diamalkan setiap hari, cukup setiap hari Kamis saja. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat hajat pada hari Kamis sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam, maksudnya 2 rakaat 2 rakaat. Yaqra'u fil ula minhunna alhamdulillahi marratan wa qul huwallahu ahad 11 marratin. Pada rakaat yang pertama membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 11 kali. Itu rakaat pertama, Fatihah 1 kali,
surat Qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Wa fits tsaniyati alhamdulillahi marratan wa qul huwallahu ahad 21 marratan. Dan pada rakaat yang kedua di salat yang pertama membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad sebanyak 21 kali. Jadi pada salat yang pertama, rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah surat Ikhlas 11, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah surat Ikhlasnya 21. Kemudian kita membaca salam di rakaat yang kedua. Lalu kita bangun dan sholat lagi. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada sholat yang kedua, yaqra'u fil ula alhamdulillahi marratan wa ihda wa thalathina marratan qul huwallahu ahad. Pada rakaat yang ketiga atau rakaat yang pertama di sholat yang kedua membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 31 kali. Wa fir rabi'ati alhamdulillahi marratan wa ihda wa arba'ina marratan qul huwallahu ahad. Dan pada rakaat yang keempat atau rakaat yang kedua di sholat yang kedua membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 41 kali. Jadi melaksanakan sholat sunat 4 rakaat, 2 rakaat khusus pada hari Kamis saja. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah. Pada rakaat yang pertama surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 11 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua surat Al-Fatihah 1 kali, surat Ikhlas sebanyak 21 kali. Lalu kita membaca salam. Bangun lagi, sholat lagi. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Pada rakaat yang pertama di sholat yang kedua surat Al-Fatihah 1 kali, surat Ikhlas 31 kali. Dan pada rakaat yang terakhir surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlasnya sebanyak 41 kali. Fa idza sallama fir rabi'ati yaqra'u qul huwallahu ahad 51 marratan. Setelah salam pada rakaat yang keempat atau salam di salat yang kedua, silahkan ia membaca surat Ikhlas sebanyak 51 kali. Wa qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad 51 marratan. Kemudian membaca bacaan salawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 51 kali. Jadi setelah salam di sholat yang kedua atau di rakaat yang terakhir membaca surat Ikhlas sebanyak 51 kali dan membaca salawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 51 kali. Kemudian setelah selesai surat Ikhlas dan salawatnya yang masing-masing 51 kali itu, thumma yasjudu marratan wa yaqulu fi sujudihi ya Allah mi'ata marratin wa tad'u bima syi'ta. Kemudian ia bersujud 1 kali dan dalam sujud itu membaca ya Allahu ya Allahu ya Allah sebanyak 100 kali. Lalu masih dalam posisi sujud silahkan ia berdoa kepada Allah, minta apa saja sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah, karena ini sujudnya di luar sholat, maka dalam berdoa boleh menggunakan bahasa apa saja. Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Terserah, yang penting mudah bagi yang bersangkutan. Dalam kitab ini diterangkan, man shalla hadhihi sholata wa qala mithla hadzal qawli. Barang siapa yang mengerjakan salat ini wa qala mithla hadzal qaul, dan ia membaca seperti bacaan ini, maksudnya seperti bacaan yang tadi saya bacakan.
Lau sa'alallaha fi zawalil jibali lazala. Seandainya yang bersangkutan meminta kepada Allah untuk bisa menghancurkan gunung, maka gunung itu pun akan hancur saking dari mujarrabnya. Wa fi nuzulil ghaith lanazalah. Dan jika yang bersangkutan berdoa kepada Allah agar turun hujan pada saat itu, maka hujan pun akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saking dari mujarrabnya, apalagi cuma urusan rezeki atau urusan hutang. Semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisa ma bainahu wa bainallahi hijabun. Dan dalam posisi ini tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa itu langsung sampai kepada Allah dan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah la yaghdabu ala man shalla hadhihi sholata wa lam yas'al hajatahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang yang mengerjakan salat dengan kaifiyah ini tapi ia tidak minta apa-apa kepada Allah. Artinya seolah-olah ia sombong, seolah-olah ia tidak butuh kepada Allah, seolah-olah ia tidak memanfaatkan peluang ini. Artinya mengerjakan sholat dengan kaifiyah ini tapi tidak minta apa-apa, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia seolah-olah tidak butuh, tidak mengharapkan pertolongan, seolah-olah seperti itu. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengerjakannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan hati kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.